Selain itu, Yancar ini juga untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di dinding lambung dan usus juga, mendinginkan suhu pada organ agar perut, dada tidak terasa panas. Dan alhamdulillah doa saya dikabulkan selama ini. Anugerah yang diberikan Allah SWT adalah kesembuhan. Dan akhirnya saya bisa minum minuman favorit saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Baik, alhamdulillah teman-teman SJ semua. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengembalikan nikmat sehat saya sehingga saya bisa hidup normal dan sehat kembali. Dan yang lagi sakit saya doakan semoga cepat diberikan kesembuhan secara total dan tidak tersisa penyakit sedikit pun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan testimoni dan sedikit pengalaman asam lambung saya yang sudah sembuh total berkat wasilah obat herbal SJ. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ajeng Suharni, asal Sumatera Utara, Pangkalan Brandan, yang berprofesi sebagai mahasiswi di salah satu universitas di Medan. Jadi awalnya itu saya adalah mantan penderita asam lambung kurang lebih sekitar 1 tahun, di mana saya masih duduk di bangku sekolah SMU ketika di saat mau tamat-tamatnya. Alhamdulillah saya sangat beruntung sekarang karena asam lambung saya sudah sembuh total, tidak ada tersisa penyakit sedikit pun, dan sehat walafiat bisa hidup normal kembali berkat wasilah obat herbal SJ. Perlu diingat juga, saya ingin menceritakan sedikit tentang pengalaman saya yang bisa sembuh sehat kembali dari asam lambung, GERD, dan anxiety seperti sekarang ini. Dan sekarang saya mau sedikit menjelaskan terlebih dahulu riwayat asam lambung saya karena pertama-tama ini sangatlah penting bagi kita teman-teman semua untuk menyembuhkan asam lambung kita. Terutama kita harus menganalisa terlebih dahulu penyebab asam lambung kita itu apa. Karena terkadang di setiap orang mempunyai penyebab yang berbeda-beda untuk asam lambung kita teman-teman. Misalkan teman-teman sudah mengetahui penyebab yang menjadi faktor utama asam lambung kalian itu apa. Jadi kedepannya kita bisa mengetahui bagaimana untuk memperbaiki di dalam kehidupan kita agar asam lambung kita bisa lebih baik lagi. Pada saat saya duduk di bangku sekolah SMU, sering sekali saya yang namanya telat makan, sarapan pun jarang di rumah karena jarak dari rumah ke sekolah itu agak jauh. Ditambah begitu banyak aktivitas kegiatan sekolah di luar jam belajar yang saya jalani. Sehingga pulang sekolah pun sore sampai di rumah. Perlu diketahui juga, saya itu orangnya memang hobi makan. Apalagi makanan-makanan yang bersifat pedas berlebih seperti bakso, sejenis mie yang berminyak itu seperti goreng-gorengan, dan saya sangat suka sekali minuman-minuman berkafein, contoh seperti cappuccino dan yang bersoda. Saya analisa kembali bahwa semua itulah penyebab pemicu utama saya yang menyebabkan dan menimbulkan asam lambung. Tetapi pada waktu itu asam lambungnya masih tergolong ringan,
Malah saya anggap ya seperti sakit perut biasa. Kejadian itulah yang dirasakan sangatlah jarang. Paling dalam 1 minggu 1 atau 2 kali palingan. Dan walaupun kambuh, yang saya rasakan itu hanya di ulu hati di bagian bawah dada, ngerasa ngeganjel, seperti makanan nggak mau turun dan enak. Pengen serasa muntah namun tidak bisa muntah. Tapi misalkan minum Proma itu sudah langsung hilang. Jadi itulah awal mulanya untuk asam lambung saya. Pada proses kejadian itu tidak berlangsung sampai di sini. Hari makin hari keluhan itu semakin saja menghampiri dan sering saja terjadi. Akhirnya keluarga merekomendasikan untuk meminum ramuan seperti parutan kunyit yang diambil airnya, rebusan jahe merah dicampur madu, dan pada akhirnya itu semua tidak meredakan sakit asam lambung saya sama sekali. Pikiran cemas sudah mulai menghantui karena takut dan berpikir, jangan karena sakit seperti ini pendidikan saya hilang untuk mencapai proses ke jenjang berikutnya. Pada akhirnya saya sudah tidak tahu ini apa yang bisa diperbuat, tidak bisa berpikir banyak. Karena yang saya rasakan itu hari-hari bertambah sudah tidak nyaman sekali. Di antaranya lemes di badan, mual, kepala berat, seluruh badan pegal-pegal, keringat dingin, kaki dingin, ulu hati sakit panas, dada panas, lidah asam, takut keramaian, maunya mengurung diri saja di kamar, muka pucat, gemeteran, dan tidak bisa menahan itu semua teman-teman. Tapi saya tidak sesak. Akhirnya keluarga memutuskan untuk membawa ke rumah sakit terdekat malam itu juga. Di situ saya dirawat selama 5 hari di USG. Ternyata tidak ada tanda apa-apa, semua normal. Di rumah sakit pun saya tidak betah karena tidak bisa terkena AC. Benar-benar pikiran sangat bingung di situ, tidak karuan. Ditambah kacau, akhirnya dokter spesialis penyakit dalam memeriksa penyakit saya dan didiagnosa produksi asam lambung yang tinggi. Di situ saya diberikan obat-obatan seperti yang tertera pada gambar. Selama 5 hari, dari semua obat yang saya konsumsi yang diberikan dokter, alhasil tidak menimbulkan efek perubahan apa-apa dan rasa keluhan masih saja terjadi. Saya tidak tahan dan keesokan harinya saya minta untuk pulang ke rumah. Namun dokter menyarankan apabila belum kunjung sembuh bisa dibantu dengan berobat jalan atau berobat rutin. Saya ikuti saran dokter dan saya coba untuk berobat jalan selama 3 kali kunjungan. Ternyata obatnya tidak juga menimbulkan efek apa-apa. Akhirnya saya stop, berhenti total konsumsi obat-obat kimia. Dan ada juga yang menyarankan bahwa kita tidak boleh konsumsi obat-obatan kimia terlalu lama atau jangka panjang, dikarenakan efek yang ditimbulkan oleh obat kimia-kimia tersebut bisa menimbulkan masalah baru nantinya. Akhirnya saya berhenti dan beralih ke obat-obatan Cina sejenis tablet yang tertera pada gambar. Ternyata obat-obatan tersebut juga tidak cocok di perut saya, malah tambah tidak karuan teman-teman. Dan akhirnya saya berhenti total semua itu. Semua kepikiran, keuangan menipis, untuk berobat ke sana kemari pun belum ada yang jodoh. Keluhan pun belum kunjung reda-reda. Apa-apa sudah dilakukan, cuma terbaring saja di rumah. Tidur malam pun selalu mimpi buruk. Suka ketemu orang-orang yang sudah meninggal. Saya pun juga tidak tahu mimpi itu apa artinya. Dan saya berkata di dalam hati, kenapa sakit ini sulit untuk disembuhkan? Saya selalu berdoa, memohon meminta jalan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu agar diberi petunjuk kesembuhan. Saya minta tolong bantuan keluarga semua untuk browsing semua internet. Maka ketemulah salah satu pengobatan herbal, yaitu herbal jantung asam lambung yang ada di YouTube channelnya SJTV, herbal jantung asam lambung yang dimiliki oleh Pak Santosa Jati. Awalnya saya sempat ragu, apa benar bisa mengobati secara tuntas? Saya makin penasaran di sini. Saya tonton videonya berulang-ulang dan saya pahami satu persatu. Ternyata benar, keluhannya itu sama persis yang saya rasakan dan terjawab sudah.
akhirnya saya meminta bantuan abang saya bagaimana ini cara mendapatkan dan membelinya. Saya berdoa dalam hati, ya Allah, apabila ini jalan untuk kesembuhan saya, maka tunjukkanlah. Tak berpikir panjang lagi, saya coba order melalui agen yang tertera di YouTube Pak SJ, yaitu agen dari Subang. Dan saya coba satu paket, 4 hari saya minum herbal SJ, saya rasakan mulai ada perubahan walaupun belum banyak. Saya teruskan sampai obatnya habis. Mulai ada perkembangan, keluhan-keluhan dan sensasi sedikit demi sedikit mulai membaik. Salah satunya makan saya sudah mulai enak, tapi ya memang masih ada rasa lemas dan sempoyongan. Lalu saya coba kembali untuk order lagi, kurang lebih 4 kali order dan dapat 1 kali kiriman isi 30 kapsul dari Pak SJ. Sebelumnya saya berterima kasih kembali kepada Pak SJ yang sudah meringankan pengobatan saya di saat berjuang sembuh melawan asam lambung ini. Dan perlu diketahui juga ya teman-teman, sesuai yang direkomendasikan Pak SJ yang kapsul ini. Oke, terima kasih. Herbal jantung asam lambung kemasan 50 ini gunanya untuk mengobati MAH, asam lambung, GERD, dispepsia, gastritis, anxiety, karena anxiety itu berawal dari banyaknya gas yang menyerang ke organ hati dan empedu sehingga empedu itu menjadi lemah dan akan timbul anxiety. Maka gunakanlah yang ini, yang kapsul ini ya. Dan diingat juga bahwasannya kemasan herbal Pak SJ sudah ada yang terbaru. Dan bagi yang sering lambung yang rasa panas dan gas tidak cepat terbuang karena produksi gas yang berlebih, teman-teman bisa gunakan yang cair ini. Terima kasih. Selain itu, yang cair ini juga untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di dinding lambung dan usus juga, mendinginkan suhu pada organ agar perut, dada tidak terasa panas. Dan alhamdulillah doa saya dikabulkan selama ini. Anugerah yang diberikan Allah SWT adalah kesembuhan. Dan akhirnya saya bisa minum minuman favorit saya kembali. Saya merasa bahwa penyembuhan herbal SJ ini pelan-pelan tapi pasti dan luar biasa khasiatnya bagi saya. Ini real nyata ya teman-teman, dan saya sarankan pada teman-teman semua, apabila teman-teman ada yang sakit, terutama asam lambung yang sama seperti saya, atau keluarga dan saudara belum kunjung sembuh, teman-teman bisa mencobai herbal SJ ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sudah membuktikannya sendiri. Herbal SJ memang tidak ada duanya. Tetap selalu bersyukur dan meminta jalan kesembuhan kepada Allah. Mudah-mudahan SJ Herbal ini adalah jawabannya. Semoga testimoni dan pengalaman saya ini bisa menjadi motivasi dan menjadi acuan teman-teman semua yang menderita asam lambung, GERD, anxiety, dan saya doakan semoga teman-teman semua bisa merasakan kesembuhan seperti yang saya rasakan saat ini. Dan tak lupa juga saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Santosa Jati serta keluarga, para kru, serta teman-teman semua karena saya telah dipertemukan dengan herbal SJ ini. Saya bisa memperoleh kembali kesehatan saya yang dulu yang telah hilang. Saya doakan semoga Pak Santosa Jati dan keluarga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kesuksesan agar bisa terus selalu membantu sesama yang membutuhkan uluran tangan dan kebaikan dari Pak SJ. Amin. Dan saya akhiri video ini dari saya. Salam sukses Pak SJ dan salam sehat bersama SJ. SJ memang mantap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.